Special of Shuffle. Ready, set, and action. Camera speed. Sound production, take one. Halo Sobat Shuffleita, welcome back again to SOS Special of Shuffle. Gila, gokil parah emang ya kan. Kali ini yang masuk episode 2 yaitu adalah podcast SOS Special of Shuffle. Keren banget guys ini Sobat Shuffleita di luar sana. Ya udah berapa kita nggak ketemu lagi, hampir sebulan kita nggak bertemu lagi, dan akhirnya kita ketemu di SOS episode kedua Special of Shuffle. Ya, sama seperti biasa di episode sebelumnya pada SOS Special of Shuffle, kalian akan ditemani oleh gua, Dava, sebagai host yang sudah bersertifikat manju ya, everybody. Jadi nih, Sobat Shuffleita, di episode kali ini gue bakal membahas satu hal yang paling penting buat anak-anak muda gitu kan, apalagi buat mahasiswa, apalagi kalau bukan manajemen waktu. Entah kenapa manajemen waktu menurut gue tuh paling penting dan hal yang paling krusial gitu untuk kita ini, yang dimana dari manajemen waktu kita bisa mengatur waktu kita gitu, untuk bisa teratur nih, jadwalkan gitu lah apa yang harus kita lakukan selama sehari. Nah oke, Sobat Shuffleita, kita pasti semua setuju ya kalau manajemen waktu itu paling penting gitu. Apalagi bagi kita yang memiliki jadwal banyak, job padat, tugas di mana-mana, nongkrong mulu, keluaran mulu ya kan, kayak nggak punya rumah gitu. Apalagi mungkin ditambah kalian yang punya side job gitu atau side quest, kayak misalnya ikut olahraga, basket, volley, atau mungkin bulu tangkis. Nah, dan dari hal itu kadang-kadang kita suka keteteran gitu, dan muncullah nih namanya definisi deadline. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakalan mengundang bintang tamu ya, lagi-lagi bukan special of shuffle kalau tidak mengundang bintang tamu ternama, go internasional, yang sudah diketahui namanya itu di penjuru dunia gitu kan. Ya, di pembahasan kali ini juga Do ini bakal jadi mentor buat kita gitu. Dan kita juga bakal membahas bagaimana sih caranya manajemen waktu yang sesuai gitu, biar kehidupan kita ini aman dan tentram gitu lah ya. Dan langsung aja nih, tanpa berlama-lama lagi, please welcome Mas Apri Rohmanto. Mas Apri, halo Mas Apri. Oke, halo Dava. Halo Mas Apri. Mungkin ini ya, sebelum kita masuk nih kita bisa perkenalan dulu gitu, Mas Apri Rohmanto ya kan, bintang tamu kita di episode kali ini. Silahkan Mas Apri. Oke, siap. Terima kasih ya Dava, MC antar planet gitu ya. Tadi mengenalkan aku kayak go internasional gitu-gitu, kayak aku langsung masa kecil dulu langsung. Oke. Halo semuanya, aku Apri Rohmanto, biasa dipanggil Apri, tapi kalau di Shuffle tuh biasanya dipanggilnya April, ditambahin W di belakang. Oh, Mas April. Oke. Ya, kayak it's kind of cute though, tapi ya it's okay sih, terserah mau manggilnya apa gitu. Aku dari jurusan Sastra Inggris 2018 gitu. Jadi sekarang semester 8. Wih deh. Tuh teman-teman, jadi bintang tamu kita kali ini tuh udah mau di penghujung perkuliahan ya Mas ya, jadi penghujung perkuliahan ya teman-teman. Udah tua. Wah betul sekali. jadi teman-teman nih bisa panggil Mas Apri atau Mas Api kan, lebih kan kinda cute gitu, kayak gitu kan ya Mas ya. Ya terserah deh. Langsung aja kali nih Mas ya. Nah tuh kita langsung aja nih untuk masuk ke pembahasan tentang manajemen waktu. Nah menurut Mas Apri gitu, apa sih manajemen waktu gitu kan menurut Mas Apri sendiri, atau apa sih definisi menurut Mas Apri gitu, menurut pandangan Mas Apri sendiri itu apa sih? Oke, siap. Manajemen waktu ya, ini pendapat pribadi dari aku ya. Kalau menurut aku itu manajemen waktu itu adalah bagaimana cara kita bisa menyusun skala prioritas kayak gitu. Karena nggak bisa dipungkiri ya Davia, kita kan nih mahasiswa gitu, kita punya banyak kegiatan. Betul banget. Dengan organisasi, apa mungkin bahkan dari sebagian dari kita tuh kegiatannya nggak hanya seputar akademik dan juga organisasi aja, tapi banyak juga kegiatan-kegiatan di luar itu gitu loh. Nah, kalau menurut aku manajemen waktu itu adalah bagaimana cara kita menyusun skala prioritas.
Jadi kalau misal orang yang mempunyai manajemen waktu yang baik itu adalah orang yang tahu gitu loh prioritasnya apa aja yang harus dia lakuin, apa aja yang harus dia ambil, apa aja yang harus dia cari kayak gitu. Kalau menurutku itu sih, kalau menurutku mengenai manajemen waktu kayak gitu. Oke, jadi manajemen waktu itu sendiri yang dari Mas Apri nih ya kawan-kawan, itu seseorang yang bisa mengatur skala prioritasnya, betul ya Mas Apri ya? Iya, betul Jadi banget. kita bisa menentukan mana yang harus didahulukan, mana yang mungkin jadi side gitulah ya, side quest-nya gitu loh. Iya. Dan bisa manage waktunya, mana yang terpenting gitu loh. Ya, absolutely. Nah, dari Mas Apri sendiri, kalau kita boleh ngulik-ngulik sedikit gitu kan. Nah, Mas Apri ini akhir-akhir ini kesibukannya apa gitu? Kayak misalnya kehidupan sosial dan kehidupan kampus gitu, Mas Apri. Oke, siap. Kesibukan ya, kan Yoi. udah semester 8 ya gitu. Betul. Jadi kayak kalau misal kehidupan di kampus tuh kayak mungkin udah agak sedikit berkurang ya untuk kesibukannya. Kalau saat ini sih aku ini of course ya, karena udah semester tua jadi ya skripsi ya gitu, fokus ke Iya, skripsi udah ya pasti. gitu. Kalau Udah akademik pasti ya, itu. iya pasti banget. Kemudian kalau selain skripsi aku juga kebetulan sekarang ikut apa ya, let's say ya part time gitu di kantor layanan admisi UNY sebagai call center agent gitu. Jadi ya part timer lah gitu. Kemudian selain itu aku juga ini sih masih join ini kegiatan dari fakultas namanya BIPA Filta. Kayaknya Dava tahu nggak sih? Tahu nggak sih Dava udah? Biva, apa tadi? BIPA itu loh, yang apa? Kayak ngajar bahasa Indonesia tapi untuk siswa dari luar negeri gitu. Itu keren kan. Ini kok boleh tahu lagi ya Pak Mas? Ya itu tuh ya semacam program yang diadain dari FBS itu bekerja sama dengan Filta, itu sebuah organisasi di Australia yang untuk mengajarkan bahasa Indonesia gitu kepada siswa-siswa di Australia gitu. Ada SD, SMP dan juga SMA gitu. Aku ikut itu salah satunya sekarang. Really Mas? Jadi Mas Apri secara nggak langsung ngajar para bule-bule untuk mengerti bahasa Indonesia gitu? Ya, secara tidak langsung seperti itu sih. Wow. Jadi kesibukan Mas Apri sebenarnya tuh sangat bermanfaat ya. Coba kita lihat semester yang masih baru gitu, kayak yang ibaratnya freshman istilahnya ya, kayak baru yang semester 1 semester 2, kita nih apa kesibukannya? Ya hanya kuliah dan bingung nih gue mau ikut apa lagi gitu ya, kalau misalnya ntar keteteran gitu biasanya kan. Nah, ya itu dia itu. Berarti tetap aja Mas akhir-akhirnya juga agak sibuk lah istilahnya. Bisa dibilang gitu lah ya. Ya, gimana deh Pak? Ya jadi kesibukan Mas Apri ini bisa dibilang ya kinda much lah gitu, kayak agak banyak dan benar agak dibilang sibuk, bisa dibilang lah ya, busy man. Iya betul. Nah dari kesibukan Mas Apri ini nih, gimana sih cara Mas Apri sendiri gitu menyeimbangkan antara kehidupan sosial dan kehidupan kampus itu? Karena kan yang bisa kita tahu akan ada kayak salah satu orang nih yang dia tuh lebih kayak ke gue fokus organisasi gitu. Jadinya pas masuk kuliah tuh dia cuman ke tempat UKM-nya, abis itu ninggalin yang kampus gitu. Yeah. Ada tuh kadang-kadang ya kan. Nah, ada itu banyak. Iya betul. Nah, dari Mas Apri sendiri gimana tuh Mas tuh untuk ngatur itu? Oke, siap. Berarti kalau misal ini antara kehidupan sosial dan kehidupan kampus, kalau aku sih lebih senang nyebutnya kayak biar lebih spesifik gitu ya, kayak kehidupan mungkin ya kehidupan organisasi sama kehidupan kampus itu kayak akademik kayak gitu ya. Nah, boleh. Tadi pembandingnya adalah organisasi dan juga kuliah gitu. Jadi aku simpulinnya jadi kehidupan organisasi sama kehidupan kuliah kayak gitu. Kalau aku nih dulu ya cerita pengalaman aja ini aku ke teman-teman gitu. Kalau aku dulu bagi waktu buat kehidupan berorganisasi dan juga kehidupan kampus itu kayak sebenarnya aku bukan tipikal orang yang
membagi waktu secara tertulis, kemudian membuat jadwal gitu-gitu ya. Karena biasanya kan kebanyakan kalau misal ditanyain gimana sih manajemen waktu yang baik, gimana ya biar aku bisa ngatur waktuku gitu. Biasanya kan jawabannya kayak kamu catat nih jadwal-jadwalnya, kamu tentuin dulu gini-gini. Iya, itu memang betul gitu. Tapi kalau aku dulu tuh lebih ke itu tadi, mengetahui prioritas gitu loh. Karena yang pertama ya, pendidikan ataupun akademik itu tetap jadi prioritas gitu. Karena kan tujuan kita kuliah kan awalnya juga buat mendapatkan itu gitu kan. Kemudian kita tahu organisasi itu kan juga sebagai apa ya, sampingan juga, tapi itu juga penting juga kayak gitu. Jadi kalau aku dulu mindsetku di awal itu oke nih, aku harus jalan dua-duanya, di organisasi dan juga di akademik kayak gitu. Karena ya kenapa enggak gitu loh kalau misal aku bisa dua-duanya gitu. Nah setelah itu gimana ya caranya biar akademiku tetap baik, kemudian organisasiku juga nggak amburadul gitu. Nah biasanya kalau misal pas maba nih kayak yang Dava tadi sempat ceritain ya, kayak bingung sebenarnya, awalnya tuh bingung kan mau join apa gitu, sampai akhirnya ini dicoba, itu dicoba, yang lain dicoba, yang ini dicoba. Semuanya dicoba gitu ya kan. Semuanya dicoba kayak gitu. Itu yang berangkat dari bingung, yang mau milih mana, sampai akhirnya bingung gimana cara menjalaninya gitu kan biasanya. Iya betul. Kalau aku dulu sempat mengalami sindrom itu juga sebagai mahasiswa baru, aku nyoba gitu loh, nyoba gitu, tapi belum sampai pada tahap yang mendaftar gitu dah. Kalau daftar itu kan nanti ya, kalau misal keterima kan ada kayak sesuatu yang mengikat gitu ya. Tapi aku baru mendaftar, ikut di bagian awal-awal gitu loh, buat mengenal dulu gitu. Nah dari situ ketika aku udah mengenal nih beberapa let's say UKM ataupun organisasi yang ingin aku ikutin tuh, aku lihat gitu kira-kira mana ya yang sekiranya paling cocok sama aku gitu di organisasi itu. Mana sekiranya paling cocok ya aku ambil gitu pada saat itu. Karena kalau nggak salah ingat aku dulu tuh ada 4 ada seriusan mas? 4 organisasi yang ya 4 kayak bener-bener mau tak join semua gitu loh, kayak yang kayak bagus banget gitu kan, kayak mau ini, aku mau ini nih, aku mau dapet ilmu ini, aku mau kayak gini gitu. Akhirnya 4-4-nya itu aku coba masuk gitu ya, tapi belum sampai yang mendaftar sampai terikat gitu. Aku di lapisan dulu permukaan gitu, cari kira-kira mana yang paling pas buat aku gitu kan, sampai akhirnya aku netepin ke 1 gitu. Oke deh, aku daftar ini aja. Pas daftar keterima dan udah nyaman gitu kan, akhirnya ya udah deh aku fokus ke sini aja gitu. Karena ya kalau misal aku mau daftar tadi ke yang lain itu menurut aku secara pribadi gitu aku nggak bakalan sanggup gitu. Makanya aku ya udah aku pilih ini aja gitu. Nah balik lagi ya dah kayak yang tadi itu, kayak tahu gitu kemampuan diri sendiri dan juga skala prioritasnya. Nah wah banyak yang didapat ya teman-teman semua ya di luar sana Sobat Safelita. Jadi kalian kalau mau daftar, mau ibaratnya menyibukkan diri, itu tuh batasan ya Mas Sapri ya. Jangan cuma main ambil, main rauk aja. Ntar kalian keteteran, udah gitu kan langsung kayak wah pusing sendiri, stres sendiri, itu kayak wah aku gimana ini gitu kan. Yang pada awalnya tuh kalian tuh nyoba-nyoba gitu. Intinya dipikirin dulu baru dilakukan. Jangan banyak mau nyoba ini, mau nyoba itu, mau coba, waduh, ujung-ujung ya sudah. Akhirnya ada tuh yang ketinggalan, ada yang ya seperti ya teman-teman ya kalian tahu sendiri. Nah oke Mas Sapri, jadi di sini ada satu pertanyaan nih mungkin dari para pendengar gitu. Jadi dia tuh nanya kayak gini Mas Sapri, kita nih nggak selamanya di good mood gitu ya Mas. Maksudnya nggak selamanya kita tuh dalam kondisi yang selalu good mood. Ada saatnya kita di titik yang lagi malas banget atau bener-bener kayak di titik yang lagi down gitulah. Nah
dan bawaannya tuh pengen jauh-jauh dari tugas gitu. Nah, misalnya ada satu kasus nih, kita ada deadline di hari itu, entah itu deadline tugas ataupun project apapun itu, tapi kita tuh lagi nggak mood gitu, kayak bener lagi males lah ngapain gitu kan. Nah, kalau dari Mas Apri sendiri nih, cara membangun mood untuk kembali bisa bagus lagi itu bagaimana sih Mas? Gitu pertanyaannya. Oke, ini kayak sering banget terjadi ya, Dev ya. Sangat, dan mungkin saya juga merasakan gitu kan kadang-kadang. Dirasain semua orang sih, Dev, lebih tepatnya ya. Gitu, semua orang pasti pernah ngerasain ini gitu. Kalau aku ya, kalau berdasarkan pengalaman aku dulu, kalau misal aku nih lagi bad mood, terutama sama tugas kuliah gitu ya, karena pada saat itu kan aku balik lagi ke tadi, aku jalan dua-duanya antara kuliah sama organisasi, which is di sini dalam kasusnya adalah Safel gitu, organisasiku adalah Safel gitu. Nah, kalau aku dulu itu menganggap Safel itu juga sebagai pelarianku juga sebenarnya dari masalah-masalah kuliah, tugas-tugas yang serba kayak melibatkan gitu kan. Iya, kayak ini baru selesai tiba-tiba udah ada yang kemarin aja belum selesai tiba-tiba ada ngasih yang baru gitu-gitu kan. Nah, itu Safel tuh sebenarnya jadi salah satu pelarianku kayak gitu, karena selain berorganisasi kita kan di sini juga ketemu gitu ya sama orang lain, walaupun mungkin kalau sekarang nggak secara offline atau tatap muka, tapi ketemulah, at least ada komunikasi dengan orang lain, interaksi dengan orang lain. Betul. Menurut aku itu sebuah vibes yang positif gitu buat aku gitu. Nah, kalau aku dulu selain ke Safel gitu, entah ngelakuin apa aja di Safel itu kayak menurutku bisa bikin healing gitu dari tugas-tugas kuliah gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ngelakuin hal yang aku suka gitu. Dan ini yang paling penting sih kalau menurut aku, karena tanpa itu kayaknya bakalan masih ada rasa-rasa kayak males gitu. Berat gitu ya. Ya kan berat gitu. Iya, aku ngelakuin hal yang aku suka, misal kayak nonton drama kah, atau nonton film, atau mungkin sekedar kayak scrolling IG, atau mungkin kalau sekarang pada main TikTok, scrolling TikTok. Nah, betul. Itu udah atau check out Shopee kayak gitu. Banyak itu beda kasus dah, maaf lagi. Kalau check out Shopee mah harus ada modal gitu. Iya betul. So sorry ya gitu. Jadi kayak aku selalu sempetin itu tiap hari gitu. Mau sepadat apa jadwalku pada hari itu, mau sebanyak apa tugasku, mau sehektik apa aku pada hari itu, aku pasti sempetin gitu loh buat nonton, atau kalau enggak hanya sekedar main di TikTok, di IG, atau di YouTube gitu. Atau kalau enggak nih, hal yang paling aku suka banget gitu, badminton gitu. Jadi itu pelarian yang paling enak sih menurut aku gitu. Makanya disebut julukan badminton addict ya Mas ya. Iya betul. Ya badminton addict kok tahu sih. Nah itu dia. Tim kami tuh punya ini celah-celah gitu kan untuk melihat gitu Mas. Jadi mungkin itu ya Mas Apri ya. Dari Mas Apri cara buat membangun lagi good mood gitu ya Mas Apri. Pertama tadi melakukan hal yang kita suka, habis itu menjauhkan pikiran yang mungkin sekiranya bakal membuat kita tuh down gitu, atau membuat kita kayak males, dan bangun energi positif mungkin kali Mas ya. Iya, betul, dengan cara ketemu orang lain gitu. Iya, betul sekali. Oke Mas Apri, wah nih sebelum kita masuk ke penghujung acara, sebelum kita menutup nih ya, bisa nggak nih Mas Apri tuh ngasih kata-kata penyemangat gitu, motivasi gitu bagi para sobat Safelita di luar sana, pendengar di luar sana yang mungkin kayak merasa jenuh atau masih merasa lagi males gitu. Apa nih kata-kata Mas Apri biar membangun jiwa teraturnya mereka gitu, manajemen waktu mereka tuh makin bagus gitu. Apa nih Mas Apri? Oke, siap. Kalau dari aku ya, kalau misal mungkin berkaitan sama, mungkin kalau misal teman-teman nih sekarang lagi ngerasa kayak kok manajemen waktuku gini ya, kok banyak sekali kegiatan-kegiatanku yang saling bertabrakan ya, kok banyak sekali kegiatan-kegiatan yang aku nggak bisa join karena ya tabrakannya tadi gitu. Kalau menurut aku mulai dari sekarang coba deh
dari semua kegiatan yang kalian punya itu disortir gitu atau diurutin berdasarkan skala prioritas gitu. Kira-kira mana sih yang sangat kalian butuhkan dan yang sangat membutuhkan kalian kayak gitu. Karena ketika kita udah mengikuti sesuatu kemudian kita memutuskan untuk bergabung di dalamnya, kalau misal kita nggak bertanggung jawab itu akibatnya bakalan meluas gitu loh, nggak hanya kita sendiri yang nggak dapat esensinya secara maksimal, tapi orang lain yang bergabung bersama kalian pun juga nggak dapat esensi yang secara maksimal gitu. Karena mungkin gini ya, dari awal kita join sesuatu nih, kita berharapnya mendapatkan sesuatu gitu, kita mendapatkan mungkin kalau misalnya organisasi mendapatkan relasi, mendapatkan ilmu gitu, atau gimana sih cara berorganisasi yang baik gitu. Nah kita kan harapannya dapatnya yang maksimal ya, yang banyak gitu. Nah kalau misalnya kita nggak bertanggung jawab nih di situ, yang pertama kita nggak dapat ilmu itu, nggak dapat esensi itu. Kemudian yang kedua, orang yang sama yang join di organisasi tersebut bersama kalian, yang mengharapkan mereka dapat sesuatu ataupun pelajaran yang maksimal, mereka juga nggak dapat itu karena kalian di situ nggak ngasih secara maksimal. Gimana caranya orang lain bisa dapat secara maksimal juga gitu loh. Jadi kasihan yang lain juga gitu kalau nggak maksimal. Maka dari itu mulai dari sekarang coba deh disortir kegiatan-kegiatan mana aja yang harus kalian ikuti karena kalian membutuhkannya dan kalian dibutuhkan juga di situ gitu. Kemudian kalau misal ada beberapa kegiatan yang sekiranya tidak terlalu penting atau tidak terlalu kalian butuhkan atau juga tidak terlalu membutuhkan kalian, ya udah perlahan-lahan mulai dikurangi gitu dan kalian bisa mulai fokus kepada hal-hal yang aku sebutin tadi gitu. Oke, Mas. Wow, teman-teman, satu kata motivasi dan wejangan juga ya, yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Jadi itu teman-teman yang bisa aku dapat dari Mas Apri, mungkin kenali diri kalian dulu sebelum kalian tuh mengenal orang lain. Kalian juga harus tahu batasan diri kalian tuh sampai mana sih gitu. Jangan sampai ada kata-kata kalian tuh memforsir diri kalian demi kebaikan kalian tuh bahkan kebaikan orang lain. Jangan gitu. Kita tuh juga punya batasan sendiri ya Mas Apri ya. Ya. Untuk melakukan sesuatu dan sesuatu tersebut tuh ada impact-nya gitu buat kita. Jadi bukan kayak kita tuh nge-give terus, abis itu ya kita nggak dapat apa-apa. Gitu. Kan pikirin juga ke situ. Mungkin kayak gitu ya Mas Apri ya. Untuk ya betul banget ya. Dan ya mungkin itu Sobat Safelita episode SOS pada kali ini sangat bermanfaat bagi kita semua tentu untuk manajemen waktu, dan untungnya saya mendatangkan seorang mentor yang sangat berkualitas. Yang tadi sudah aku bilang ya, kualitasnya internasional. Nah ini dia Mas Apri itu walaupun badminton addict tapi tetap untuk masalah shuffle dan juga kuliah masih di nomor satu kan gitu teman-teman. Iya. Dan mungkin ya kata-kata terakhir dari saya, jangan lupa untuk selalu ingat waktu. Dan juga ingatlah pepatah lama mengatakan, pepatah Arab kalau nggak salah tuh, pedang itu, waktu itu bagaikan pedang yang akan bunuh sekalian kapanpun itu. Mungkin sekian dari aku sama Mas Apri. Jangan lupa untuk terus nonton episode SOS maupun Monologika hanya di Safel UNY Official YouTube channel. Dan jangan lupa untuk selalu like, komen, dan juga subscribe tentang gimana nih perkembangan podcastnya gitu. Ada mau ditanyakan, saya tanyakan di kolom komentar di bawah gitu. Dan mungkin sekian dari aku dan juga Mas Apri, and I'll see you in the next episode of SOS Special of Shuffle. I'm out and Mas Apri akan out. Peace and love. Goodbye. Bye semuanya. Sampai jumpa.